Si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.